Shalom saudara, kita ketemu lagi di Truth Lifestyle. Kali ini topik pembahasannya mengenai perilaku orang tua terhadap anak, yaitu berkaitan dengan sosial media. Siapa sih di Indonesia ini, khususnya di dunia ini ya, di sekitar kita lah ya, kayaknya sosial media itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun ibu-ibu dan khususnya orang tua pada umumnya lah, perlu juga dengan bijaksana menggunakan sosial media yang kita sudah pakai, misalnya Instagram, YouTube, dan lain-lain seperti itu. Dan ini berkaitan juga dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita di dalam sosial media. Akhir-akhir ini marak sekali terjadi di mana anak-anak di usia di bawah umur, artinya di bawah usia 17 tahun gitu ya, sudah banyak yang memiliki akun sosial media secara pribadi. Saya kadang-kadang suka bingung mengapa orang tua mengizinkan dan sejauh apa pemantauan orang tua kalaupun diizinkan. Lagi-lagi saya tidak bisa menyalahkan ini salah, ini benar. Semua masing-masing punya pilihan, punya alasan di balik itu, dan juga seharusnya juga memahami konsekuensinya. Seperti itu ketika memang sudah mengizinkan anak menggunakan berbagai sosial media yang ada. Seperti itu. Kita akan bahas mengenai sharenting. Apa itu sharenting? Di mana orang tua melakukan publikasi terhadap anaknya. Nah, ini nih Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Pertama, yang sering kali terjadi adalah orang tua upload foto anaknya ke dalam sosial media. Loh, bukannya itu wajar? Ya, itu juga tidak bisa dikatakan itu salah gitu ya. Namun perlu bijaksana juga dalam memposting atau mempublikasi. Yang pertama, kejahatan akhir-akhir ini marak terjadi, misalnya kasus penculikan, bullying yang paling dekat dengan anak-anak kita, baik itu di sekolah maupun mungkin di antara relasi teman-teman yang lain atau teman-teman kita sebagai orang tua, itu marak terjadi. Oleh karena itu, ketika kita memposting foto anak-anak kita, video, foto, kita perlu dengan bijaksana memikirkan, ada nggak ya dampak negatif dari hasil memposting foto atau video anak-anak kita. Gitu ya. Yang kedua yang perlu dipikirkan adalah apakah akun sosial media kita bentuknya untuk umum, bisa dilihat secara umum, atau sudah di private. Karena itu juga ada tuh dampaknya. Karena kejahatan itu bisa muncul karena memang ada kesempatan yang kita berikan untuk kejahatan itu bisa ada gitu, untuk pelaku kejahatan bisa melakukan itu. Banyak sekali foto-foto yang terpublish di sosial media itu bisa menjadi makanan empuk bagi para penjahat di luar sana untuk melakukan tindakan atau aksi kejahatannya, penculikan, lalu kemudian mulai menguntiti gitu ya target-targetnya melalui sosial media. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah ketika anak sudah diizinkan untuk menggunakan atau membuat akun sosial media. Itu kan berarti kita memberikan identitas yang keliru ya, yang palsu. Karena setahu saya di akun-akun sosial media itu ada batasan umur begitu. Nah, apakah anak kita sudah cukup bisa berdiskusi dengan kita, sudah cukup tahu dampaknya apa ketika memang kita mengizinkan untuk membuatkan akun tersebut dan tujuannya apa? Banyak sekali saya lihat ketika pasangan muda punya anak gitu ya, anaknya dari bayi saja sudah dibuatkan akun sosial media gitu. Tujuannya untuk apa sih? Supaya terkenal, supaya apa gitu. Nah, itu yang mesti menjadi pertanyaan refleksi balik kepada kita orang tua, tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya positif, misalnya buat dia belajar, betul gak benar-benar belajar dari sosial media? Dan seberapa juga kita sebagai orang tua meluangkan waktu untuk bisa mendampingi anak-anak kita dalam menggunakan sosial medianya secara bijak. Karena pada dasarnya anak-anak ini tuh masih kurang pemahaman mengenai dampaknya, Bapak Ibu. Gitu ya, dampaknya ketika dia posting sesuatu di sosial media, lalu dia menuliskan lokasi di mana dia berada, bahkan tidak jarang juga yang memasukkan identitas rumahnya di mana, nomor handphonenya berapa, dan lain-lain. Nah, itu malah kita membuka celah kepada para pelaku kejahatan untuk bisa menjadikan anak kita atau bahkan kehidupan kita menjadi targetnya mereka. Oleh karena itu, publikasi anak-anak di sosial media ini perlu sangat kehati-hatian dan kebijaksanaan kita sebagai orang tua. Hal lainnya yang saya juga mau bahas adalah mengenai
jejak digital Bapak Ibu gitu ya. Mungkin kalau kita masukin foto anak-anak kita yang masih bayi, masih kecil, lucu, pakai baju yang lucu-lucu, mungkin dia lagi ikut lomba sesuatu yang fashion show yang lucu-lucu, di make upin macem-macem gitu ya, yang mungkin saat masih kecil itu mereka belum tahu yang rasanya malu gitu ya. Atau ada juga tayangan di sosial media yang saya juga suka lihat, anak-anak tanpa busana, artinya bukan tanpa busana, totally tanpa busana, tapi mungkin anak-anak laki-laki yang tanpa busana di bagian atas, hanya menggunakan pakaian dalam, dianggap lucu untuk diposting di sosial media gitu ya. Hati-hati, jejak digital itu tidak akan serta-merta mudah untuk dihilangkan. Perlu dipikirkan ketika nanti anak sudah beranjak dewasa dan dia mengetahui ada jejak digital di sosial media yang tersebar, itu dapat menjadi juga dampak yang tidak baik bagi anak kita. Khususnya yang paling dekat dengan mereka relasi pertemanan, yaitu bullying. Foto-foto yang bisa saja ditemukan oleh teman-temannya itu bisa menjadi bahan untuk membuli anak-anak kita. Oleh karena itu, jangan nanti kita sebagai orang tua bilang atau melaporkan ke sekolah, anak saya dibully, anak saya dibeginikan. Kita juga perlu hati-hati juga dalam mempublikasikan apapun. Jangan sampai kita sebagai orang tua ketika mempublikasi sesuatu tuh menjadi kita juga berkontribusi di dalam sesuatu hal yang mungkin tidak nyaman menimpa kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya rasa saya perlu menghimbau kita semua, termasuk diri saya sendiri nih ya, sebagai orang tua, untuk bisa bijaksana dalam menggunakan sosial media dan mendampingi anak-anak kita dalam menggunakan sosial media di tengah masyarakat dan dunia yang semakin tidak menentu ini. Tuhan memberkati.